Selamat pagi semua. Kabar anak-anak ibu ini? Sehat, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu seperti biasa ya. Nopita, Hadir, Bu. Rizky, Adil, Bu. Indah. Sakit, Bu. Sakit apa Indah? Indah jatuh dari motor, Bu, semalam. Ini, Bu, suratnya. Tolong ingat pesan ibu. Hati-hati dalam berkendara. Jangan ngebut. Pelan-pelan saja. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Indah jatuh kapan? Dan kenapa sampai bisa jatuh? Tadi malam, Bu, pas dia pulang dari rumah Jali, dia jatuh karena ngebut, terus nggak lihat ada lobang soalnya banyak genangan air bekas hujan. Gitu sih kata mamanya tadi. Seharusnya pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan demi keselamatan bersama, daripada memikirkan untuk mengganti kursi dan menambah TV di ruang rapat. Ibu setuju dengan kata ketua kelas. Bukan cuma pemerintah, kita juga harus punya kontribusi dalam hal tersebut. Kontribusi? Maksudnya kita membantu mengaspal di jalannya, Bu. Bukan gitu, Nak. Kita bisa berkontribusi dengan cara ikut menyumbang dananya. Gimana caranya, Bu? Apakah ada lembaga yang menampung penggalangan dana seperti itu? Ada dong. Bahkan kita diwajibkan untuk membayarnya dengan persyaratan yang telah dibuat. Kalian bayar nggak? Kalian pernah bayar pajak motor? Pernah, Bu. Nah, itu sudah termasuk kontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Jadi, uang pajak yang kita bayar itu akan disalurkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan, taman kota, hingga fasilitas pendidikan seperti yang ada di kelas kita ini. Juga merupakan salah satu penyaluran dari pajak yang dibayar oleh setiap masyarakat. Pas sekali hari ini kita akan membahas mengenai pajak. Sebelumnya ibu tanya, kalian tahu apa itu pajak? Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara setiap tahunnya. Kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat. Sesuatu yang wajib kita bayar dengan ketentuan tertentu. Uang yang kita bayar ke pemerintah untuk pembangunan jalan dan sekolah. Apa yang kalian jawab itu sudah mengarah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sumber pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pada tahun 2022, pendapatan negara terhadap pajak yaitu sebesar 1.171,8 triliun rupiah, pendapatan bukan pajak sebesar 386 triliun rupiah, dan hibah sebanyak 853 triliun rupiah. Di sini dapat kita ketahui bahwa pajak masih menjadi penyumbang terbesar untuk pendapatan negara. Lantas, apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Manfaat pajak. Manfaat pajak itu sendiri secara umum ada 4, yakni membiayai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, seperti proyek produktif barang ekspor, membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat, membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani, dan membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara. Cara membayar pajak. Yang pertama, pajak motor. Untuk melakukan pembayaran pajak motor, kalian hanya perlu ke Samsat. Sebelum masuk, diberi tanda atau kartu pengenal untuk membayar pajak. Tahap pertama dalam pembayaran yaitu menyerahkan identitas dokumen berupa KTP, STNK, dan BPKB. Setelahnya, mengisi buku antrian. Selanjutnya, akan dipanggil untuk melakukan pembayaran. Nominal akan disampaikan sesuai nama dan jenis kendaraan. Langkah terakhir dalam proses pembayaran yaitu pengembalian kembali KTP, BPKB, dan STNK yang telah diperbarui. Untuk pajak pribadi dapat dibayar menggunakan e-billing. Langkah yang pertama yaitu membuat kode.
Pembuatan ini dapat menggunakan perangkat laptop, tab, dan smartphone. Yang pertama, buka situs www.pajak.go.id, lalu klik login, isi NPWP dan sandi keamanan. Lalu klik login. Kita akan diarahkan ke beranda DJB online. Pilih bayar dan klik e-billing. Data berupa nama, alamat, NPWP akan terisi secara otomatis. Isi kolom bertanda bintang. Kemudian, klik buat kode billing. Bila ada kesalahan, dapat dibuat kembali. Isi kode keamanan, lakukan cek sekali lagi, dan klik cetak. Langkah kedua yaitu pembayaran. Gunakan ID billing yang telah tercetak. Lakukan pembayaran sesuai tanggal yang tertera. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank, ATM, mobile atau internet banking, mini ATM, dan lain-lainnya.